on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Happy Pratiwi dari program studi Ekonomi Pembangunan semester 6. Pada video ini saya ingin menjelaskan tutorial menggunakan EViews dengan menggunakan data panel. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer dan statistik. Kita langsung saja ke tutorialnya. Pilih file, kemudian new, word file, kemudian ini balance panel, lalu kita masukkan tahunnya sesuai data yaitu 2015, yang ini 2023, kemudian 9, lalu OK. Kemudian kita buka dulu datanya, kita copy yang ini, kemudian pilih quick empty group, kemudian kita pastekan datanya di sini, lalu kita close, kita blok yang X1, X2 dan Y, lalu klik kanan, open, pilih yang as a question, lalu yang ini kita hapus dan kita tuliskan rumusnya yaitu Y spasi T spasi, panel option kita ganti yang kedua, lalu OK. Kemudian ini kita pilih yang view, kemudian ini kita ganti yang uji show. Nah, ini dia hasilnya uji show. Kita copy dahulu hasilnya. Nilai probabilitasnya itu 0,5644 dan yang kedua itu 0,4890, yang artinya ini lebih dari 0,05. Maka model yang dipilih yaitu CEM. Selanjutnya ke adjustment, klik estimate, panel option kita ganti yang random, kemudian OK, pilih view, lalu yang ini kita ganti yang uji adjustment. Nah, ini hasilnya, kemudian kita copy dulu, nilai probabilitas yaitu 0,1620 lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih yaitu REM. Selanjutnya yang ketiga kita ke uji LM yaitu klik estimate, ini kita ganti yang non, kemudian OK, lalu pilih yang view, ini kita ganti yang uji LM. Nah, ini dia hasilnya, kita copy, nilai probabilitas 0,4040 yaitu lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih yaitu model CEM. Berdasarkan hasil uji jauh, uji adjustment, dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM. Karena model yang terpilih adalah CEM, maka kita harus melanjutkannya ke uji asumsi klasik. Yang pertama kita ke uji asumsi klasik multikolinearitas. Itu caranya kita klik yang estimate, lalu panel option kita ganti yang non, lalu OK. Kemudian kita pilih yang quit, lalu
grup statistik, pilih yang correlation, lalu hapus variabel Y-nya, kemudian oke. Nah, ini hasil multikolinearitasnya. Koefisien korelasi antara X1 dan X2 lebih kecil dari 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitas. Caranya sebagai berikut, yaitu kita close dulu. Yang ini juga kita close. Kemudian klik kanan, pilih open. Kita hapus yang ini, kemudian masukkan rumusnya ABS, buka kurung resi, tutup kurung, spasi C, panel option, kita ganti yang non. Nah, sudah, kemudian oke. Ini hasilnya. Setelah ini kita pilih estimate, lalu kita hapus Y, panel option, kita non, kemudian oke. Kemudian pilih view, kemudian pilih yang nomor 3 ini, residual gram. Nah, ini grafiknya. Menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak melewati batas 500 dan negatif 500. Setelah itu kita ke persamaan regresi data panel. Caranya kita pilih view, kemudian yang ini. Nah, ini hasilnya. Nilai konstanta sebesar 5,928 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka nilai variabel Y diperkirakan sebesar 5,928. Nilai koefisien beta variabel X1 sebesar 0,4001, berarti apabila variabel lain dianggap tetap atau konstan, setiap kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan ROA meningkat sebesar 0,4001%. Ya, begitu pula sebaliknya. Kemudian nilai koefisien beta X2 sebesar negatif 0,8288, artinya apabila variabel lain dianggap tetap, setiap kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan ROA menurun sebesar 0,8288%. Sebaliknya, penurunan NPF sebesar 1% akan menyebabkan ROA meningkat sebesar 0,8288%. Setelah itu kita ke uji hipotesis. Yang pertama kita ke hasil uji T. Pilih yang view, kemudian estimation output. Nah, ini hasil uji T. Hasil uji T pada variabel X1 diperoleh nilai T hitung sebesar 4,354881. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya secara parsial variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hasil uji pada variabel X2 diperoleh T hitung sebesar negatif 1,092559. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO ditolak. Artinya secara parsial variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya kita masuk ke uji F. Untuk uji F ini dia hasilnya.
nilai F hitung lebih sebesar 10,22205 lebih besar dari F tabel. Maka HO ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya kita ke uji hipotesis determinasi. Dengan tabel yang sama, yaitu nilai R² sebesar 25,8161% menunjukkan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 25,8161%. Sedangkan sisanya yaitu 74,1839% dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model signifikan secara statistik, kemampuannya dalam menjelaskan variabel-variabel dependen masih terbatas dan dapat ditingkatkan dengan memasukkan variabel-variabel lain yang relevan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data panel menggunakan berbagai uji pemilihan model, diperoleh bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah CEM. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data bebas dari masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk analisis regresi. Persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh positif terhadap ROA, sementara variabel NPF berpengaruh negatif. Uji parsial atau uji T mengidentifikasikan bahwa hanya variabel FDR yang berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan NPF tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, melalui uji simultan uji F keduanya, variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai R² sebesar 25,82% menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel ROA masih terbatas sehingga disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan dalam penelitian selanjutnya guna meningkatkan keakuratan model.